kan datang dari Jawa Tengah. Tiap hari lu masak di atas, jangan nongkrong di sini. Ngapain lo nongkrong di sini? Masak di atas, ngolah sambil ngomong. Anak gue yang bontot dokter, anak gue punya rumah sakit, anak gue punya klinik. Ini istrinya malah duduk-duduk di sini, gue bilang, naik ke atas. Istrinya dia malah duduk di sini, naik ke atas. Kesempatan kita ngelayanin, jadi pelayan Tuhan. Iya. Yang ngambilin makanan lah, ya ngeracik bumbu lah. Ini malah pada duduk nongkrong. Aduh, saya bilang kesempatan. Iya. Namanya sedekah profesi. Iya, sedekah profesi. Iya, mumpung anak yatimnya kan belum pulang, pulangnya jam 9 kan. Oh. Jadi jadi pelayanan. Nyiapin piring, nyiapin minum, yang mungkin anak kecil. Kan ada anak yatimnya 5, ibu-ibu punya anak yatim 5. Jadi dia nggak bisa nyuapin. Yang ini nyuapin, ini rewel. Ya udah kita sebagai pelayan Tuhan nyuapin. Iya. Oh, iya. Gitu. Makanya saya bilang, saya mau ngomong begitu tapi kan nggak enak. Karena udah sama-sama dewasa kan. Iya. Naik ke atas, naik. Jadi pelayan maksud saya gitu Pak. Kan ibu-ibu enggak kalau di sini, tamu-tamu. Malah ngobrol sama tamu. Harusnya dia ke atas. Kan anak yatim lagi di atas. Oh, Kan iya. ada yang film serem ya. Anak yatim ada yang takut, kita peluk. Kita peluk. Namanya anak yatim kan butuh cinta kasih, terima kasih ya kan. Yang dipeluk lain. Iya, yang dipeluk sama ibu yatim. Sedang jangan, itu mah tugasnya kameramen. Istrinya 5 kan kameramen. Ya, Semua sering ibu yatim denger- 5-5-nya denger. dipeluk sama kameramen. Berapa bini lo? 5. Jadi kalau film serem, kan anak-anak yatim maunya film horor. Jadi anak yatimnya kan nonton pada melotot, ibu yatimnya pada menjerit, kameramen pada peluk, berpelukan kayak Teletubbies. Kameramen, nggak mau rugi. Dan di atas tuh maunya anak-anak tuh nontonnya film kartun, tapi kan kameramen nggak mau rugi kan? Kapan kesempatan berpelukan sama ibu yatim? Ganti channel film horor. Lo kalau film horor lo. Biar takut. Ya kan yang takut ibu yatim. Sampai lari celana dalamnya keporot-porot. Seneng banget nih kameramen. Makanya istrinya 5 kameramen. Ibu kalau nonton itu saya senyum-senyum ya Bu. Iya. Ketawa. Iya, di ketawa sana. sendiri. Penasaran nyari kameramennya. Nah ini Bu kameramen ini Bu. Di kamera nih. Ya 5. Istrinya berapa istri? Masih muda, Istri. Pak, ya. Istrinya berapa? Istrinya berapa? Tuh 5. Orang anak-anak kan yang kecil-kecil maunya film kartun. Saya bilang kameramen setel aja kartun. Rugi gue. Mendingan gue setel film horor kata dia gitu. Ya anak yatimnya kan jerit-jerit. Ibu yatimnya pada lari. Kata dia berpelukan. Dasar kamera. Ibu kamu sedekahnya uang euro ya? Mana mic-nya? Tadi Mic-nya mana? pagi. Tadi pagi rupiah. Enggak, ibu nanti uang sedekahnya uang euro. Yang untuk Ya. anak yatim lah. Itu bisa ditukerin jadi uang rupiah. Iya. Kalau Bu Sari enggak, uang rupiah nanti kalau mau diambil jadi duit ya apa? Jadi daun. Bu, Ya. kira-kira kalau sarannya saya nih, saya maksain ibu nggak boleh punya sifat 18. Kira-kira di sini ibu legowo gak? Saya paksain nggak boleh punya sifat 18. Legowo lah. Legowo ya? Iya. Karena jarang Bu, orang berani maksain. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Tapi berani maksain harus sedekah subuh nggak boleh bolong. Iya. Sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong. Sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Paksain ibu harus baca Quran. Iya. Nah, ini yang terakhir yang agak berat. Bu, sifat 18 nggak boleh ada ya. Nah, itu kan nggak gampang. Iya. Nah, ibu harus paksain. Biar di hari tua ibu, uangnya banyak, 10 miliar per bulan. Jadi ibu dihargain sama suami. Jadi selama ini suami, ayo ke Indonesia ibadah. Oh, hasilnya luar biasa. Apalagi kalau dia nanti tanya, pelajarannya kayak begini.
terus dia lihat ada positifnya, dia mau mualaf, ibu dunia akhirat dapat. Iya, iya. Ya kan? Iya. Tanpa maksa loh. Iya. Tanpa maksa. Dia dengan kelegowannya dia lihat, oh luar biasa ya di Indonesia. Uang bisa ngejar kita sebagai amalannya. Iya. Nah, dia merakit. Dia selalu mau kepengen masuk Islam tapi selalu mundur-mundur. Udah bilang sama saya 3 kali tapi kok belum jadi aja. Nah, ibu buktiin dengan Jadi ini. saya kan nggak maksa. Iya, ibu buktiin dengan ini. Secara teorinya ini. Nah, nanti ibu sambil pakai gimmick-gimmick naklukinnya. Iya, iya. Gimana? Disuwuk. Jadi ibu remas alat kelamin ibu elus. Ganteng. Makan apa ganteng? Padahal kita ibu niatin. Iya. Mualaf atau ibu apa niatnya? Iya, iya, iya. Oh iya, iya, iya. Ganteng mau makan apa? Ibu suwuk. Paling dia pesan roti keju. Rotinya kejunya udah ada. Nanti apa itu? Nanti insya Allah saya mau ngumpulin apa itu? Buat sedekah apa itu? Kesenangan makanan saya. Makanan favorit ibu. Iya, iya. Jadi Bebek. ibu makanan Makan favoritnya bebek. apa? Bebek. Makannya di mana biasanya? Kalau di sana kan entok. Oh ya. Kanar kan entok. Kalau kana. Kan kalau di sini entok. Kana, ya. kalau kana kan di sana entok itu bukan bebek kayak di sini. Bebek leher panjang. Yang entok itulah entok. entok, yang gemuk Yang itulah. hos gitu yang Walah. Ya. Apa namanya kalau di sini entok toh? Ya. Entok di sini lah. Ini entok, ini bebek. Di sini kuyuk entok gitu. Oh iya, kalau di sana kan apa? Kana saya entok. Kalau di sini kan bebek biasa. Tapi kalau di sini ya saya suka Iya. makan bebek. Jadi gini Bu, orang yang luar biasa tuh Bu, dia belum pernah seumur hidup sedekah senilai makanan favorit kita. Kalau kita sedekah $100 udah biasa. Kita udah pernah sedekah $100, sedekah 100 real, 100 euro misalkan udah pernah. Tapi kalau kita sedekah senilai makanan favorit kita kali jumlah anak yatim kali setahun itu ekstrim Bos. Kali berapa? Kali saya 500 anak. Belum begitu. Kali 500. Makanan favorit ibu kali 500 anak kali 12 setahun. Oh iya. Itu luar biasa. Itu karena gini Bu, saya dengar tuh di buku-buku ya, di buku-buku lah, ustadz-ustadz pada cerita bahwa kalau orang meninggal itu hanya cuma satu, dia berharap dari Allah. Bisa dibangkitin lagi sebentar aja. Coba lu cerita. Pernah dengar belum ingin cerita? sedekah. Ya. Coba lu cerita. Jadi saat masuk di alam kubur, cerita di Quran itu sampaikan oleh Allah, mereka pada mohon kepada Allah untuk dikembalikan Ke dunia. ke dunia walaupun hanya sesaat. Untuk apa? Bersedekah. Untuk sedekah. Karena apa? Karena apa yang menjadi pahala terbesar saat dia Di di dunia. kubur itu yang menjadi langsung bisa dinikmati itu adalah pahala dari sedekah. Maksudnya dibayar kontan di Kontan. kubur, dibayar kontan. Jadi dia sudah melihat langsung kenikmatan yang ada. Sedekah. Bukan sholat bukan puasa, bukan zakat, bukan mau silaturahmi, bukan mau umroh, bukan mau haji, tapi mau sedekah. Makanya kan saya maksain. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sedekah senilai makanan favorit jangan bolong. Sedekah ekstrim jangan bolong. Gitu. Hah? Ambil. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sedekah senilai makanan favorit jangan bolong. Sedekah ekstrim jangan bolong. Karena itu dibayar kontan. Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Karena itu dibayar kontan di dunia. Yang tadinya kita punya cicilan bisa lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Itu kalau kita sholat ba'diyah qobliyah.
Makanya kebanyakan teman-teman nih di Indonesia punya motor, tapi motor cicilan. Punya mobil, mobil cicilan. Nih yang repot nih. Punya pasangan hidup, cicilan. Kayak siapa? Sari Pamarican dan New Caledonia. New Caledonia siksak. Jadi punya mantu cicilan. Kan. Ya, janganlah. Makanya kita nggak bisa maksa loh. Suami, kamu harus begini ya, nggak bisa. Mantu, kamu harus begini ya, nggak bisa. Anak, kamu begini ya, nggak bisa. Cucu, kamu nggak bisa. Lebih baik kita jalanin sholat ba'diyah qobliyah. Nanti Allah bentuk sendiri. Akhirnya tuh anak, mantu, cucu patuh sama kita. Herannya tuh motor lunas sendiri. Herannya tuh mobil lunas sendiri. Herannya tuh rumah lunas sendiri. Tanpa kita harus berusaha dengan sholat ba'diyah. Jadi ibaratnya sholat ba'diyah qobliyah itu ibarat burung. Itu sholat ba'diyah qobliyah itu sayap. Burung yang punya sayap nggak dipakai buat terbang. Namanya burung males. Kan punya sayap. Kenapa nggak buat terbang? Kita malah jalan kaki. Emang punya motor tapi nyicil. Emang punya mobil tapi nyicil. Memang rumahnya klaster. Memang mobilnya Pajero tapi rumahnya nyicil, Pajeronya nyicil. Yang repot istrinya cerewet, jadi istri nyicil. Udah motor nyicil, mobil Pajero nyicil, rumah nyicil, istrinya cerewet, istri nyicil. Aduh. Sedih. Saya waktu kerja di Malaysia. Mana miknya? Bu Sari dari Pamarican, Sari jamu. Pengalaman saya kerja di Malaysia di Genting Highland di tempat perjudian karena kan mantas-mantusin diri lah saya pantas kerja di perjudian. Iya. Kerja 8 tahun. Udah terkenal sama orang-orang Indonesia yang kerja di sana. Saya itu termasuk orang Indonesia yang paling kaya, uangnya nggak pernah habis. Ada aja malahan orang Malaysianya sering pinjem duit sama saya karena saya dagang gitu loh, sambil kerja sambil jualan. Tapi giliran pulangnya naik ojek. Dilalahnya uangnya ketipu lah, apalah. Nah giliran saya udah tinggal di rumah cuma uncang-uncang kaki kerjanya ngerokok. Saya ngerokok kerjanya sambil pakainya topi kayak gini ngerokok aja gitu. Nggak kerja, nggak jualan, malahan punya mobil. Malahan rumah di Puri Area deket 3. Itu yang luar biasa, uang nggak pernah habis. Sukanya yang nanya, lah modus pedawai itu dari mantan suaminya. Lah itu kalau bukan seizin Allah juga nggak akan terjadi ya Pak Haji ya. Gitu loh intinya. Karena waktu kerja di Malaysia tuh saya tuh ngejar uang gitu. Karena saya kan single parent tuh udah ibarat sampai karatan 3 kali kawin. Karena kata Pak Haji 3 kali kawin. Hampir nyari kameramen. Karena kata Pak Haji kan saya ijabnya itu waktu zaman nikah itu kan susah senang. Memang iya susah senang hidup bareng gitu loh. Pak Haji jadinya susah senang. Nggak boleh jadi, diucap. nggak susah, nggak boleh ada susah kan. Senang dan bahagia harusnya. Iya suka duka itu loh. Jangan diucap Iya. Sukanya disebut, dukanya jangan. Terus saya juga pernah kesindir sama Pak Haji. Kalau suami suka nyuciin baju istri atau menjemur, itu jadi kawin cerai. Emang suami saya dilalanya suka nyuci baju saya, CD saya, sayang banget Pak Haji. Tapi jadi nggak awet gitu Istri loh. yang suami yang suka nyuci baju, pasti kawin cerai. Iya. Kalau jemurin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau saya Nyuci nggak boleh. Kadang saya suka suruh jemurin terus ngangkatin. Iya nggak apa-apa. Yang nggak boleh nyuci. Iya. Nyuci dalemannya, nyuci Kan di mesin, bajunya. Pak Haji. Hah? Nyucinya kan di mesin. Mesin cuci. Di mesin Ya nggak cuci. boleh. Kan kita megang bajunya ke dalam mesinnya itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Pasti kawin cerai. Iya dulu. Pasti cerai kawin. Jadi istri yang hobinya dimandiin sama suami itu juga kawin cerai. Nah, itu saya itu. Jadi kita dimandiin. Romantis sekali, dimandiin, baju dicuciin.
Nanti bangun tidur udah ada susu, udah ada roti, udah ada apa-apa saya disenangin, tapi lama-lama langsung kebanting gitu loh. Makanya sampai 3 kali ya. Ya. Iya. Kalau Dia yang- mau nyalip kameramen. Iya, maka sampai 3 kali. Iya. Bu Sari ini nggak pernah mandi kalau nggak dimainin sama suaminya. Hari ini dong. Hujan-hujanan. Terlalu manja. Hujan banget, gede banget. Aji we aja, aduh ini mana gelap banget, udah der di jalan. Begitulah pengalamannya Dan saya. ilmu ini nggak ada di tempat lain, hanya ada di RDAY. Kita ngasih tahu belak karena emang ini ilmu kearifan lokal. Wanita yang di alat payudaranya, di alat kelaminnya dan di payudara ada tai lalatnya, pasti utangnya nggak lunas-lunas. Oh, begitu. Jadi iya karena itu udah dari dulu bos. Udah bawaan itu. Ya, laki-laki yang alat kelaminnya banyak tai lalatnya pasti punya utang. Pasti punya utang dan nggak lunas-lunas. Dan itu ada. Ada terus itu. Ya. Ada dan ada tolak balanya. Pak Haji, suami aku tai lalatnya banyak, mobilnya banyak. Karena udah dibayar tolak balanya. Pak Haji, suami aku tai lalatnya banyak, saldonya banyak. Karena udah dibayar tolak balanya. Tapi kalau belum, punya mobil, kredit, rumah kredit, semua kredit. Ada. Nah, cara mereksanya gampang. Alat kelamin suaminya dipereks saja, ada tai lalatnya berapa. Gitu. Nanti tugasnya Haji Marco yang nyolder, disolder, disetrika. Sulde. Aduh, Pak Kalau Haji. ibu kan udah nonton YouTube saya, kalau bapak belum pernah nonton YouTube saya. Maka saya Saya yang ngasih tahu. Jadi waktu mau pulang sudah telepon. Saya mau ke sono. Terus alamatnya? Saya Ditanya kirimin gimana? fotonya, Nah, oh, gitu. alamatnya. Terus kita buka. Buka Istri ibunya yang buka di YouTube. Wah, ini gitu. Itu baru taunya dari ini. Ini YouTube-nya jorok. Terus saya ngomong sama kakak saya, kalau tak suruh bikin apa itu celana dalam dibalik. Dibalik. Ya dibalik kan suaminya jadi pengacara. Ya. Biar Jadi- sidangnya nggak pernah kalah. Malah dia juga sama mau, suaminya mau. Padahal orang Perancis, tinggal di Caledonia, jadi pengacara. Terus dia juga ikutin pakai celana dalam dibalik, terus kaos powernya Dibalik. dibalik. Alah. Pokoknya Jadi kalau kita banyak cari- yang terkabul, Iya, kata betul. dia gitu. Jadi kalau kita pakai celana dalam dibalik, kaos kutang dibalik, kalau kita profesinya sebagai pengacara, itu kalau sidang nggak pernah kalah. Ya itu selama saya kasih tahu, katanya Lancar. alhamdulillah. Iya. Apa itu kaos kaki juga dibalik, Dibalik, katanya. kaos kaki dibalik. Nurut dia mau ngikutin. Yang nggak boleh dibalik wajah. Wajah. Di wajah nggak bisa dibalik. Ini ya Bu ya, saya celana dalam kenapa ada di sini? Ini kalau orang-orang kan siap Panadol, Proma gitu loh. Kalau saya alhamdulillah nggak pernah kenal obat-obatan harga apa-apa itu. Saya tukang jamu tapi nggak tahu obat apa itu bodrek yang sekarang tuh harga nggak tahu. Kenapa ini saya ada di sini? Buat persiapan Bu, saya itu sebetulnya kenapa saya itu datang ke RDAY mula-mula ini pengalaman aja gitu ya Bu ya. Iya. Satu, saya kena invest bodong 100 juta. Langsung ludes sampai 0 kosong itu. Jadi punya utang yang tadinya tuh saya nggak pernah punya utang Bu. Karena udah kapok yang namanya punya utang. Nah, terusnya saya itu di kepala itu ada benjolan, bukan benjolan bisul, tetapi kayak benturan kena benda keras. Iya. Ada Kayak benjol. dipukul. Periksa dulu ya. Ini paku. Sundul bolong. Aku ada paku beneran loh. Jangan dicabut. Kalau dicabut gimana Pak Nur? Ada paku. Terbang. Ada pakunya. Emang ini pasangan yang romantis ya Dia. antara Sari Jamu dan Haji Marco. Terus Nah, terusnya gitu ya ceritanya kan saya jadinya ada, wah ini cuma nanya utang doang, baru sama Pak Haji dikatain mulu muka berak, duit sama wajahnya bagusan duit katanya. Saya kan ngerogoh duit Bu. Ya, saya lihat nih 100 ribuan. Segini sama wajah Bu Sari. Bagus ini. Jauh kemana-mana. Dimarahin melulu. Saya ganti yang 50 ribuan juga. Iya bagus ini. Saya sampai ngomel.
kayaknya seumur umur saya itu ahli dukun. Saya tadinya ahli dukun kemana-mana. Benar, ke dukun gitu, ke dukun. Ke dukun, apapun kata orang pergi. Lu memang nggak lihat mukanya mirip. Mirip dukun. Nggak pernah yang namanya dimarahi lah Pak Haji. Sembarangan ngomong muka saya, muka berak lah, harus jadi kuntilanak lah.